Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mau mempresentasikan mata kuliah HRD Human Resource Planning and Development. Materinya tentang keselamatan dan kesejahteraan kerja atau disebut dengan K3. Yang pertama, pengertian Peraturan Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja atau K3. Menurut UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja disebutkan bahwa keselamatan kerja merupakan dasar untuk keselamatan yang berkaitan dengan alat kerja, pesawat, mesin, bahan, serta proses pengelolaan dan lingkungan kerja maupun tata cara dalam melakukan pekerjaan dan proses produksi. Pengertian ini terkait dengan pengertian P3K ada menurut beberapa ahli. Yang pertama, Mangkunegara, Mestis and Jackson, dan Debnaker RI tahun 1991 yang berbunyi secara filosofis, pengertian keselamatan kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya guna menjamin keadaan, keutuhan, dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja serta hasil karya dan budaya yang bertujuan untuk kesejahteraan tenaga kerja yang pada khususnya dan manusia pada umumnya. Peraturan Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja atau K3 nomor 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 yang berbunyi tentang keselamatan kerja. Undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pemimpin tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Yang kedua, Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti, sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Nomor 4 Peraturan Menteri Kerja 04 nomor 4 tahun 1987 tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3. Nomor 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kerja atau SMK3. Yang selanjutnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 1992 tentang ahli K3. Prinsip-prinsip dasar dan faktor yang mempengaruhi keselamatan kesejahteraan kerja atau disebut K3. Yang pertama, ketersediaan alat pelindung diri atau disebut APD. Yang kedua, tersedianya buku manual atau petunjuk penggunaan alat. Yang ketiga, tersedianya tempat kerja yang memenuhi syarat lingkungan kerja atau disebut SSLK. Nomor 5, tersedianya penunjang kesehatan jasmani maupun rohani di tempat kerja. Yang keenam, adanya upaya meningkatkan kesadaran dalam rangka menjaga K3. Adapun faktor-faktor yang memenuhi keselamatan dan kesejahteraan kerja. Yang pertama, faktor beban kerja. Beban kerja merupakan beban yang dapat berupa beban fisik, mental, maupun sosial, sehingga perlu diperhatikan upaya penempatan pekerja yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini dapat berupa faktor fisik, kimia, biologi, psikososial, maupun ergonomik. Yang ketiga, kapasitas kerja. Kapasitas kerja merupakan kemampuan dalam melakukan pekerjaan
Hal ini akan sangat bergantung pada pendidikan, pengalaman, skill, kesegaran jasmani, ukuran tubuh, keadaan gizi, dan lain sebagainya. Tujuan dan pentingnya keselamatan dan kesejahteraan kerja atau K3. Tujuan utama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Saran keselamatan dan kesejahteraan kerja atau K3. Yang pertama, menjamin keamanan alat yang digunakan. Dan yang kedua, menjamin keselamatan para pekerja dan menjamin proses produksi yang aman dan lancar. Faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama, faktor manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, faktor sumber bahaya, yaitu yang pertama perbuatan bahaya. Hal ini misalnya karena metode kerja yang salah, kelelahan, atau kecapean. Yang sumber bahaya yang kedua yaitu kondisi atau keadaan bahaya, yaitu keadaannya tidak aman dari keberadaan mesin atau peralatan, lingkungan, proses, sifat pekerjaan. Yang ketiga yaitu faktor yang dihadapi, misalnya kurangnya pemeliharaan atau perawatan mesin atau peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna. Yang terakhir faktor material. Faktor material memiliki sifat dapat memunculkan kesehatan atau keselamatan kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kalau mau dekat. Piye mak iki lek anu? Lek ndek nih. Oh, nang ndekne piye iki? Payah. Iku lho, pencatan sing duri lho, enak remaining timnya kan. Heeh. Sing pojok kiri, Ding. Terus piye iki? Yuk, gak ono tulisannya ning kono. Stop record.